Ketika kita memperkatakan hal-hal yang baik, ketika kita memperkatakan hal-hal yang indah, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ketika kita memperbincangkan hal-hal itu, maka muncul hormon bahagia, namanya hormon endorfin. Jadi hormon bahagia ini sebenarnya cara kerjanya itu ditiru sama morfin, ditiru sama morfin itu obat penenang ya kalau sekarang ya. Jadi sebenarnya menimbulkan ketenangan, menimbulkan damai sejahtera, menimbulkan sukacita, dan yang lebih luar biasanya lagi bikin awet muda, bikin tambah cantik, bikin tambah glowing. Karena kebencian itu menular loh, Ana. Jadi kalau waktu kita ngomongin hal yang negatif tentang orang lain itu nularin sebenarnya, nularin ke orang lain. Dan kasihan ketika kita ngomongin hal-hal yang negatif itu sebenarnya ketika diambil sampel gitu ya, air liur kita pun berubah. Kita ngomong jelek sama kita ngomong yang baik gitu ya, molekulnya itu berbeda gitu. Jadi yang kalau kita ngomongin jelek ini akan menjadi busuk. Dan makanya kebenaran firman Tuhan itu benar-benar powerful dan benar-benar punya kuasa untuk mengubahkan dan memulihkan kehidupan gitu ya. Jadi memang secara natur alami manusia, memang ketika kita korban akan sesuatu, itu kan kita cenderung marah ya. Kita menyimpan amarah, kita menyimpan dendam, dan itu ketika itu tidak dibereskan, akhirnya kita akan cenderung untuk pass on kepada apa namanya, menjadi rantai gitu ya, kepada generasi berikutnya gitu. Nah makanya penting banget bagi kita untuk kita mengalami pemberesan, dan pemberesan itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus ya, karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengalami kemerdekaan, kita ingin mengalami perubahan hidup, kita ingin hidup kita dipulihkan, dan kita ingin meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan, ya kita harus mengalami pemberesan dulu di area itu gitu ya. Jadi dari diri kitanya sendiri yang harus berubah terlebih dahulu ya, Bu ya. Benar. Kadang kan berpikir ya udah, kalau misalnya mertua aku nggak suka sama aku, cerita ke suami, nanti suami pasti ngebela ibunya. Ya udah, aku ngadu ke mamaku deh, aku juga masih punya ibu gitu. Ya, nah kalau kayak gitu jadi tambah runyam kan, tambah nggak damai sejahtera. Keluarga akhirnya cuma apa ya, setiap kali ketemu anggota keluarga yang lain sibuk ngejulitin, sibuk ngomongin, akhirnya di dalam batin ini nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Setiap kali mau ketemu mertua juga rasanya bawaannya nih sekujur tubuh panas semua, hati panas, mata berair. Dan jangan salah loh ya, setiap omongan negatif yang kita sampaikan itu sebenarnya mempengaruhi molekul-molekul di dalam tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita itu sebenarnya punya sistem yang sedemikian rupa ya, didesain sama Tuhan. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang baik, ketika kita memperkatakan hal-hal yang indah, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ketika kita memperbincangkan hal-hal itu, maka muncul hormon bahagia, namanya hormon endorfin. Jadi hormon bahagia ini sebenarnya cara kerjanya itu ditiru sama morfin, ditiru sama morfin itu obat penenang ya kalau sekarang ya. Jadi sebenarnya menimbulkan ketenangan, menimbulkan damai sejahtera, menimbulkan sukacita, dan yang lebih luar biasanya lagi bikin awet muda, bikin tambah cantik, bikin tambah glowing gitu ya. Jadi kunci kecantikan itu bukan terletak pada apa namanya, skincare atau treatment di luar sana, tapi sebenarnya kunci kecantikan itu terpancar dari hati yang cantik gitu. Ketika kita punya hati yang cantik, hati yang baik, dia akan secara otomatis hormon bahagia itu muncul, dan hormon bahagia itu membuat badan lebih sehat, lebih bugar, pikiran juga lebih tenang, lebih terbuka, lebih dengan hal-hal baru gitu ya, bisa belajar hal-hal baru dengan lebih cepat, dan lebih excited lah dalam menjalani hidup. Sementara sebaliknya nih, kalau kita sibuk ngomongin hal-hal yang negatif, sibuk ngejulitin orang, hati semakin panas, nggak damai sejahtera, timbul kekacauan itu tadi ya, yang ada di dalam keluarga makin kacau satu sama lain. Jadi karena kebencian itu menular loh, Ana. Jadi kalau waktu kita ngomongin hal yang negatif tentang orang lain itu nularin sebenarnya, nularin ke orang lain. Dan kasihan ketika kita ngomongin hal-hal yang negatif itu sebenarnya
ketika diambil sampel gitu ya, air liur kita pun berubah. Kita ngomong jelek sama kita ngomong yang baik gitu ya, molekulnya itu berbeda gitu. Jadi yang kalau kita ngomongin jelek ini akan menjadi busuk dan sebenarnya ya tubuh kita tanpa kita sadari digrogotin jadi banyak penyakit makin lama gitu. Jadi rugi sebenarnya, iya. Luar biasa sekali, Bu. Wah, nah, sahabat curhat nih, ternyata kecantikan, ketampanan Anda itu bukan dari skincare ya, asal mulanya dari kebahagiaan dalam hidup ya, dari perkataan-perkataan yang baik yang sahabat curhat lontarkan sendiri ke dalam diri sendiri maupun ke dalam kehidupan orang lain ya, keren banget. Nah, Bu Dita, bener nggak sih? Saya denger-denger, saya nguping-nguping beberapa orang berbicara kayak gitu. Kalau misalnya kamu pernah dijulitin orang gitu ya, kamu nanti suatu saat kamu jadi pelaku. Misalnya kamu pernah dilecehin orang, suatu saat kamu jadi pelaku. Tadinya korban terus jadi pelaku gitu ya. Tadinya korban julitan atau korban perkosaan, terus kemudian karena kita pernah jadi korban, jadi rantai berikutnya kita bakalan jadi pelaku gitu ya. Bener nggak sih kalau misalnya dulu suka di KDRT mungkin sama orang tua, nanti suatu saat udah punya anak, kamu yang jadi pelaku ke anak-anak. Bener nggak sih istilah seperti itu? Jika tanpa kebenaran itu bisa menjadi benar, anak. Jika tanpa kebenaran firman ya, makanya kebenaran firman Tuhan itu benar-benar powerful dan benar-benar punya kuasa untuk mengubahkan dan memulihkan kehidupan gitu ya. Jadi memang secara natur alami manusia, memang ketika kita korban akan sesuatu, itu kan kita cenderung marah ya. Kita menyimpan amarah, kita menyimpan dendam, dan itu ketika itu tidak dibereskan, akhirnya kita akan cenderung untuk pass on kepada apa namanya, menjadi rantai gitu ya, kepada generasi berikutnya gitu. Nah, makanya penting banget bagi kita untuk kita mengalami pemberesan, dan pemberesan itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus ya, karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengalami kemerdekaan, kita ingin mengalami perubahan hidup, kita ingin hidup kita dipulihkan, dan kita ingin meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan, ya kita harus mengalami pemberesan dulu di area itu gitu ya. Nah, hal ini nggak susah gitu ya. Banyak orang berpikir susah gitu ya, aku harus suci dulu, aku harus hidup benar dulu, aku harus kudus dulu nih baru Tuhan bisa berkenan sama aku. Padahal itu salah besar, Ane. Jadi sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah kita mau buka hati kita dulu. Kita sadar, oke, kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan dosa, kita tadinya korban dari kekerasan orang lain, kita korban dari julitan orang lain, kita terluka, kita sakit, kita menderita gitu ya. Kita mungkin korban dari perkosaan, korban dari berbagai macam kejahatan dan kebejatan yang orang lain lakukan. Hari ini mulai berkata, Tuhan, saya mau buka hati saya mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan saya dan mengubahkan hidup saya, membawa pemulihan bagi saya. Kenapa? Karena dengan usaha kita sendiri kita tidak akan pernah bisa mampu untuk memulihkan hidup kita sendiri. Dengan usaha kita sendiri kita tidak akan pernah mampu untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Kenapa? Karena kita udah terlalu cemar, kita udah terlalu kotor, kita udah terlalu najis, kita nggak mungkin mampu. Perbuatan baik kita sebaik apapun, kita tidak akan pernah mungkin mampu membayar dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Karena itu kita butuh juru selamat, anak. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia untuk menebus dosa-dosa setiap umat manusia. Kenapa Yesus lakukan itu? Karena kasihnya begitu besar. Dan ketika kita mau membuka hati kita, mengizinkan Yesus bertahta, berkuasa di dalam kehidupan kita, kuasanya yang dahsyat itu mampu melembutkan hati yang keras, mampu mengubahkan situasi dan keadaan kita yang kelam, mampu mengubahkan keras kepalanya kita gitu ya, menjadi lembut hati, menjadi orang-orang yang penyayang, yang dulunya mungkin garang gitu ya, tukang marah, tukang ngamuk, senggol dikit bacok gitu ya, sekarang senggol dikit mau senggol banyak sayang gitu ya.
Yang ada sayang, yang ada ya udah pengen memberkati, yang ada kasihan ngelihat orang kok gitu ya hidupnya, kok jahat gitu, kasihan, pengen dia berubah gitu ya. Ya, luar biasa sekali. Nah, Bu Dita, dari apa yang sudah kita bahas gitu ya tentang julid, saya percaya sih sahabat curhat yang mendengarkan, menyaksikan ya boleh mendapat apa ya, pewahyuan yang baru lah ya, maksudnya reaksi kita gimana sih gitu dalam menghadapi orang yang ngejulitin kita. Nah, ada nggak Bu quotes yang mau disampaikan Bu untuk sahabat curhat yang menyaksikan hari ini? Ya, untuk sahabat curhat bersama dengan New Life, satu hal yang ingin saya sampaikan, hidupmu berharga bagi Tuhan. Kau adalah biji mata Tuhan, pribadi yang sangat diperkenan, pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan. Engkau tidak membutuhkan validasi dari siapapun tentang apapun mengenai dirimu, sebab engkau berharga bukan karena apa kata orang. Kau berharga karena Yesus rela mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa dan kesalahanmu. Kalau engkau ingin tahu, penasaran seberapa sih berharganya hidupmu seberharga pribadi Yesus. Pribadi yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Sebab dia rela meninggalkan tahtanya, dia rela meninggalkan segala keagungan, kemahadasyatan, keilahiannya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, hanya untuk menebus dosa-dosa setiap kita, hanya untuk menunjukkan, membuktikan kasihnya. Bukti kasih yang terbesar sudah dia lakukan 2000 tahun yang lalu di Kalvari. Karena itu terima kasihnya, rasakan cintanya. Orang lain boleh berkata apapun, tapi jangan biarkan perkataan, statement orang lain kemudian mempengaruhi pendapat diri kita tentang diri kita. Kita lalu merasa tidak berharga, jangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya, darahnya terlalu mahal pengorbanannya di Kalvari. Kalau kita masih sibuk ngedengerin omongan orang lain, mulai hari ini, mulai belajar sibuk dengar omongan Tuhan tentang hidup kita. Mulai belajar sibuk dengar apa sih maunya Tuhan tentang hidup kita. Dan kita akan takjub, kita akan kagum, kita akan tercengang melihat betapa dahsyat, betapa luar biasa, betapa agungnya Dia membawa setiap kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan berikutnya. Cintanya terlalu besar. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Dita. Tapi sebelum mengakhiri siaran podcast curhat bersama New Life pada malam hari ini, mungkin ada sahabat curhat nih yang mendengarkan, menyaksikan tapi nggak berani komen nih, takut ketahuan gitu ya. Mau minta didoakan aja, mungkin Ibu Dita bisa berdoa gitu ya. Ya, baik. Mari kita bersatu hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari yang luar biasa ini. Bersyukur untuk setiap sahabat curhat yang menyaksikan podcast curhat pada saat ini. Kami tahu bukan secara kebetulan, tetapi kuasa-Mu sanggup bekerja dimanapun sahabat podcast yang saat ini menyaksikan Tuhan. Kau Tuhan yang terlebih tahu bagaimana keadaan, bagaimana situasi, bagaimana kondisi sahabat podcast saat ini. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang membalut setiap hati yang terluka, setiap korban dari julitan orang lain. Sahabat podcast yang selama ini mungkin merasa hidupnya tidak berarti, merasa hidupnya sudah gagal, merasa hidupnya sudah tidak mungkin lagi bisa melihat kebahagiaan. Mulai pada pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus, Kau bebas berkarya sebebas-bebasnya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan otoritas-Mu. Sehingga sahabat curhat dimanapun mereka berada, mereka bisa merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mereka boleh merasakan kuasa kebangkitan. Mereka boleh merasakan kuasa pemulihan. Mereka boleh merasakan kuasa kebebasan, kemerdekaan, kuasa keberhasilan, kesuksesan, berkat-berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap sahabat curhat
yang mungkin dijulitin karena belum punya anak. Hari ini kami mau bersepakat bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang mengurapi, Engkau memberkati buah kandungan menjadi sukses, berhasil melahirkan generasi yang cemerlang, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat curhat yang menjadi korban julitan orang karena tidak memiliki pekerjaan, hari ini kami mau bersepakat bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pintu-pintu, peluang usaha, peluang bisnis yang terbuka, peluang pekerjaan yang terbuka, peluang berkat-berkat yang terbuka. Kami percaya di mana satu pintu yang tertutup, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha dahsyat dan mulia, sanggup membukakan pintu-pintu berkat yang lainnya, sehingga mereka boleh melihat dan mengagungkan nama Tuhan. Bagi sahabat curhat yang saat ini dijulitin orang karena sakit penyakit, karena cacat fisik, karena merasa tubuhnya lemah dan tidak berdaya, pada saat ini kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilurmu menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang sanggup untuk menjadikan orang-orang yang hina menjadi mulia. Apapun perkataan orang tentang sahabat curhat, kami percaya Engkau sanggup menjadikan kehidupan sahabat curhat menjadi berarti, bermakna, dan menjadi berkat, bahkan jawaban doa bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun pergumulan, apapun masalah, apapun kesulitan, apapun tantangannya, kami tahu kami punya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami dengan kuasanya yang dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kuasa bekerja di tengah-tengah keluarga New Life, di tengah-tengah sahabat curhat bersama dengan New Life, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak Bu Dita buat nilai-nilai yang sudah dibagikan, buat doanya. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat curhat nih yang sudah menyaksikan siaran podcast Curhat Bersama New Life ini. Namun kalau misalnya masih mau curhat, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Mau minta didoakan, mau curhat, mau konseling, boleh hubungi di nomor yang sama atau langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Dah.